Lihat, pria ini sedang menarik pegangan kursi. Tapi pegangan kursi tidak bergerak. Jichul tidak mengerti. Di masa lalu, dia bisa memegang pipa baja yang berubah bentuk menjadi spiral. Sekarang, mengapa tidak? Dia tidak percaya. Jadi gunakan kedua tangan. Tapi pegangan kursinya bagus. Jichul benar-benar bingung. Dia bertanya-tanya apakah itu halusinasi. Tiba-tiba, tabrakan tersebut menyebabkan bus terguling. Semua orang merangkak keluar. Tapi Jichul menemukan seorang wanita pingsan. Dia ingin menyelamatkan orang, tetapi tidak bisa mendorong kursi itu. Pada saat kritis, dia teringat ramuan mistis ini. Dia memutuskan untuk menelan pil. Sekali lagi, Jichul merasa pusing. Lalu dia menarik kursi lain. Jichul berhasil. Dia memecahkan kaca depan, berhasil menyelamatkan mereka. Saksi mata memfilmkan adegan itu. Tapi dia menoleh dan berlari menuju mobil. Karena uangnya masih di mobil. Sebuah ledakan mendorong Jichul keluar beberapa meter. Melihat potongan-potongan uang itu, hati Jichul seperti sebilah pisau yang memuji perbuatan heroiknya. Tapi baginya, hal-hal ini tidak masuk akal. Jichul meninggalkan tempat kejadian, hanya mencuci muka, dan pergi makan. Dia harus memikirkan sesuatu untuk dikatakan kepada istrinya. Video dia menyelamatkan orang menjadi panas di internet. Komunitas online sedang mencari pahlawan ini. Jichul menganggap itu konyol. Tetapi ketika dia mendengar berita tentang hadiah itu, dia mendapatkan kembali semangatnya. Jichul pergi ke kantor polisi. Dia juga menghitamkan wajahnya. Namun, polisi juga tidak percaya dialah si jagoan bas. Jichul masih ingin menjelaskan. Akibatnya, orang lain menerobos masuk. Dia terlihat seperti pahlawan. Lihat, ini orang ke-15 yang mengatakan dia pahlawan bas hari ini. Kamu yang ke-14. Dia yang ke-13. Jichul pergi. Sepertinya dia harus mencari jalan lain. Jadi, Jichul melihat ramuan itu lagi. Untuk mengetahui keefektifan dan durasi obat, Jichul meminum pil lagi. Setelah mantra pusing, dia memukul kotak kayu di atas meja. Jichul hampir mati. Ia membuka kulkas untuk mengambil es batu. Tapi pegangan kulkasnya cacat. Obat itu tampaknya memiliki efek lambat. Setelah itu, Jichul mencoba tangannya di penggorengan dan kemudian panci. Tidak ada satu pot pun di rumah yang tertinggal. Jichul melihat jam. 3 menit baru saja berlalu. Sepertinya, hanya bekerja selama sekitar 3 menit. Untuk mengkonfirmasi dan memeriksa properti lainnya, Jichul menemukan beberapa orang. Seorang penjahat telah bertemu dengannya. Dia kabur tapi Jichul tidak terburu-buru. Anda membiarkan orang itu berlari sejauh 50 yard. Lalu dia menelan pil. Setel waktu pada penghitung waktu mundur 3 menit. Pil itu bekerja dengan cepat. Jichul memanjat tembok, yang juga meningkatkan kekuatan melompat. Kecepatan Jichul juga meningkat pesat. Bahkan kamera tidak bisa mengikuti. Jichul menyusul penjahat itu. Sebuah mobil tiba-tiba melaju untuk memblokir persimpangan. Sekelompok orang turun. Jichul diblokir baik depan maupun belakang. Tapi mereka mengacaukan orang yang salah. Jichul bisa memukul mereka dengan mudah. Para preman dipukuli. Jichul telah menemukan cara untuk menghasilkan uang dari mereka. Petugas polisi menyelidiki pertandingan tinju bawah tanah. Di malam hari, dia menjadi pesaing. Dia hanya bisa memakai kerudung. Tapi lawannya berkali-kali lebih besar. Dia dipukuli tergeletak di tanah. Ketika semua orang mengira dia akan dipukuli sampai mati. Kemudian dia secara ajaib meninju lawannya. Dan rahasia Jichul terletak pada segelas air. Tidak ada air di dalamnya. Ini adalah ramuan yang meningkatkan kekuatan dan kecepatan. Dengan kemenangan ini, Jichul dengan mudah mendapatkan 10 juta won. Jadi dia punya uang sewa bulan ini. Namun ketika Kim bertanya, kapan pertandingan berikutnya? Jichul mengatakan tidak ada waktu berikutnya. Sebab, dia hanya melakukannya sekali. Namun, di auditorium barusan, ada seorang pria yang mengawasi. Yongdae muncul kembali. Jichul mengatakan bahwa bahkan mati, tidak akan melakukan tinju bawah tanah. Tapi Yongdae berkata lagi, kali ini adalah pekerjaan asli dan gaji tinggi. Jichul setengah percaya mengikuti. Itulah Jo Kok-sung yang terkenal di dunia tinju. Dia membiarkan Jichul menjadi petinju profesional. Meskipun Jichul menutupi wajahnya, tapi dia mengenali identitas Jichul.
Dan identitas yang dia sebutkan bukanlah polisi kriminal Ji-chul, melainkan identitas 15 tahun lalu. Ji-chul pernah menjadi seniman bela diri yang berbakat. Ia menjadi juara tinju yang terkenal. Kemudian ada juga siswa yang luar biasa. Dan pertarungan antara guru dan murid pun datang. Tapi itu pertandingan tinju. Ji-chul tiba-tiba berhenti berkelahi. Dia kalah karena ini. Hidupnya terbalik. Dia menjadi aib tinju, dilupakan orang. Tapi 15 tahun telah berlalu. Tak disangka, masih ada orang yang mengingatnya. Kok Sung tahu bahwa Ji-chul bukanlah orang yang mudah mengaku kalah. Dia ingin melihat Ji-chul kembali ke puncak. Dan dengan tulus, dia menawari Ji-chul biaya kontrak yang sulit dia tolak. Itu uang tunai 1 miliar. Namun Ji-chul tetap menolak level tersebut karena lelah mengejar ketenaran dan keuntungan seperti itu. Dia adalah seniman bela diri palsu. Kembalinya akan seperti lelucon. Namun, sesuatu terjadi pada putrinya. Ternyata, dia bertengkar dengan teman sekelasnya. Putrinya mematahkan lengannya. Pihak lain menghina putrinya terlebih dahulu. Tapi karena putrinya yang memukul lebih dulu, Ji-chul justru meminta maaf kepada mereka. Pihak lain mengatakan bahwa putrinya hanya mematahkan lengannya. Tapi tas putri saya rusak. Ji-chul berjanji akan membayar tas baru. Tapi ini harganya 1,2 juta won. Tapi Ji-chul hanya harus setuju. Karena status lawan terlalu tinggi. Demi putrinya, dia menelan amarahnya. Melihat pihak lain mengendarai mobil mewah, putrinya hanya bisa naik bus. Ji-chul merasa lebih tidak bahagia. Dan alasannya adalah karena dia tidak punya uang. Ji-chul memiliki pemikiran berbeda tentang penandatanganan kontrak. Sekarang, dia dapat memberikan kehidupan yang berbeda kepada istri dan putrinya. Dia masih meyakinkan dirinya sendiri. Dia menandatangani kontrak untuk mendapatkan uang tunai 1 miliar. 7 pertandingan. Ini kondisi Pak Jo. Tapi Ji-chul mengucapkan kata-kata yang berani. Tidak, saya akan memenangkan semua 7 pertandingan. Ji-chul berpikir dia bisa menjadi tak terkalahkan. Tapi dia tidak tahu. Pak Jo tahu rahasianya. Tapi sekarang, dia telah mengambil umpan. Jebakan yang Kok Sung buat.